Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan PAT maupun ujian sekolah. Video ini nanti saya akan buat dalam dua bagian. Bagian yang pertama kita akan membahas latihan soal nomor 1 sampai 20. Bagian yang kedua nanti kita akan bahas nomor 21 sampai dengan nomor 41. Ya, kita lihat dulu dari bagian yang pertama. Kita mulai dengan soal kita nomor 1. Di dalam soal kita yang nomor 1, ini berbicara tentang jangka sorong. Yang perlu kamu ingat di dalam jangka sorong adalah bahwa skalanya di sini kita bagi menjadi dua. Ada skala nonius dan skala utama. Skala utama yang bagian atas, skala nonius yang bagian bawah. Untuk membaca skala yang utama, batasnya itu adalah kita lihat angka 0 dari skala nonius. Di batasnya sampai di situ. Jadi sebelum angka 0 ini kita baca, jadi untuk skala utama berarti kita baca terakhir di sini, untuk plat pertama, plat yang keduanya berarti kita baca terakhir di sini. Maka bacanya ini berapa? Ini berarti kalau kita baca 2,2, ini kalau kita baca berarti 2,7, ya. Sedangkan noniusnya kita baca adalah garis yang berimpit tepat dengan garisnya skala utama. Nah, misalnya kita lihat di sini, untuk plat yang pertama itu berada di angkanya angka 8 yang berimpit dengan utamanya, sedangkan di plat yang kedua itu berada di angka 6, ya. Membaca untuk skala nonius, kita lihat berdasarkan satuannya, karena satuannya ini adalah sentimeter, berarti ini kita bagi dengan 100. Maka kalau kita bagi 100, berarti 8 bagi 100, 0,08, 6 dibagi 100, 0,06, jumlahkan dengan skala utamanya. Maka kita dapatlah di sini bacaan untuk plat pertama 2,28, untuk plat yang kedua 2,76. Maka kalau kita cari selisihnya, kita dapatlah ini adalah 0,48. Lalu yang kedua, kita lihat dia di sini, yang ditanya adalah perpindahan. Maka langkah pertama kita lakukan, gambarkan dulu. Kalau kita gambar, perjalanan pertama adalah ke barat 6.000 meter, lalu ke utara 2.000 meter, kemudian ke sebelah timur 4.500 meter. Maka perpindahannya yang ini. Nah, mulai dari garis awal sampai dengan akhirnya ini secara garis lurus. Untuk mengerjakan ini, maka yang pertama kita lakukan adalah bentuk aja segitiga siku-siku. Kalau kita bentuk segitiga siku-siku, maka akan kita dapat horizontalnya ini adalah selisih dari 6.000 dan 4.500, berarti 1.500. Vertikalnya tetap 2.000 gitu ya. Nah, tinggal kita pitagoraskan, karena S itu adalah garis miring daripada segitiga ini, maka kita pitagoraskan akar dari 1.500 kuadrat plus 2.000 kuadrat, maka kalau kita selesaikan ini adalah 2.500. Jadi jawabannya A ya. Yang kemudian kita lihat yang berikutnya adalah soal kita yang nomor 3. Di sini dibuat ada grafik. Berdasarkan grafik ini yang perlu kita lihat adalah bahwa A, grafiknya itu adalah kecepatannya konstan. Karena kecepatannya konstan, berarti ini adalah GLB. Sementara B kita lihat memiliki kemiringan, berarti kecepatannya berubah. Maka ini adalah GLBB. Untuk GLB persamaannya cuma ada satu, bahwa perpindahan sama dengan V kali T. Sementara untuk GLBB bisa kita buat ada 3 ya. Pertama, karena kecepatannya berubah, berarti bisa kita cari kecepatannya dengan persamaan VT sama dengan V0 plus A kita kali dengan T. Yang kedua perpindahan, berarti perpindahan sama dengan V0 dikali dengan T plus setengah A kali dengan T kuadrat. Lalu yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan nilai daripada V0 kuadrat plus 2A kita kali dengan S. S-nya tadi perpindahannya. Setelah kita tahu persamaannya, tinggal kita lihat. Dari soal disebutkan bahwa kedua benda berangkat dari tempat dan waktu yang sama. Jadi berangkat dari tempat dan waktu yang sama ya. Lalu dikatakan di dalam hal ini adalah pertanyaannya berarti di manalah kedua bendanya akan bertemu kembali. Karena berangkat dari tempat yang sama, kalau dikatakan dia itu akan bertemu kembali, itu syaratnya adalah
berarti perpindahan si A sama dengan perpindahan si B. Apa persamaan untuk perpindahan? Nah, persamaan untuk perpindahan kalau kita lihat dari sini tadi, untuk si A adalah GLB, berarti V dikali dengan T. Untuk si B adalah GLBB, GLBB tadi adalah V0 kita kali dengan T, plus setengah A kita kali dengan T kuadrat. Ya, karena berangkat pada waktu yang bersamaan, berarti otomatis waktunya sama. Jadi karena waktunya sama-sama kita bagi dengan T, ruas kiri dan ruas kanan, berarti ini habis ya. Tinggal kita masukkan, namun sebelum kita masukkan, yang perlu kita ingat adalah akselerasinya belum dapat nih. Ini yang punya akselerasi tadi B ya. Karena yang punya akselerasi adalah B, kita cari dulu akselerasi B-nya. Cara nyarinya gimana? Karena di sini ada grafik, cara gampangnya bisa kita buat bahwa akselerasi itu adalah tan sudut kemiringannya. Berarti kalau tan itu adalah depan per samping, berarti bisa kita buat depannya 80, sampingnya adalah 20, maka A-nya adalah 4 meter per second kuadrat. Atau bisa kita pakai rumus yang ini. Nih, bisa pakai persamaan yang pertama ini. VT-nya berarti kita ambil yang 80, V0-nya 0, T-nya berarti 20 gitu ya. Nah, prinsipnya sama dengan itu. Nah, kalau sudah kita tahu, tinggal masukkan aja. Ini V-nya si A tadi 80, V0-nya adalah 0, plus setengah, akselerasinya 4, kita kali dengan T. Maka dari sini bisa kita dapat, ini 2 ya, berarti T-nya adalah 40 second. Oke, berarti dari sini bisa kita dapat ya, bahwa kedua benda bertemu setelah bergerak selama 40 detik. Berarti pernyataan nomor 1 benar ya. Percepatan A, A-nya itu tadi GLB, karena GLB berarti tidak punya percepatan, atau dengan kata lain bahwa nilai akselerasinya itu adalah 0. Berarti pernyataan nomor 2 salah. Pernyataan nomor 3, tadi sudah kita dapat di sini 4, pernyataan yang nomor 4 ya. Pernyataan nomor 4 ditanya bertemu di mana setelah menempuh jarak berapa. Karena tadi syaratnya itu adalah SA sama dengan SB, nah pilih aja salah satu. Misalnya kita pakai SA, berarti V kali dengan T, V-nya si A 80, T-nya bertemu tadi 40, berarti ini menjadi sama dengan 3.200 meter atau sama dengan 3,2 kilometer. Maka pernyataan nomor 4 benar. Sehingga jawabannya adalah 2, 1, 3, dan 4. B ya. Yang kemudian yang berikutnya kita lihat ya di sini adalah soal kita nomor 4. Nomor 4 dikatakan dia di sini ada 2 buah benda dilemparkan vertikal ke atas dari tempat yang sama ya, tetapi waktunya berbeda. Karena waktunya berbeda, maka kita misalkan dulu. Misalkanlah dia ini adalah lamanya perjalanan si A adalah T. Berarti lama perjalanan si B berapa? Karena B itu belakangan detik daripada si A, berarti lamanya perjalanan si A pasti lebih singkat daripada lamanya perjalanan si B lebih singkat daripada si A. Makanya bisa kita buat T-nya si B berarti T-2. Lalu dikatakan di dalam soal, di manakah kedua bola bisa bertumbukan? Nah, kalau dikatakan bertumbukan, karena dilempar vertikal ke atas, berarti dia bertumbukan ketika tingginya itu sama dari tanah. Ini ya. Jadi bertumbukan itu terjadi kalau tingginya sama. Nah, ketika kita bicara gerak vertikal ini kan dipengaruhi gravitasi. Karena dipengaruhi oleh gravitasi, berarti ini adalah GLBB. Maka ingat kembali, apa persamaan yang kita pergunakan untuk perpindahan pada GLBB? Nah, perpindahan pada GLBB kan berarti persamaannya adalah nilai daripada V0-nya berapa kali dengan T plus setengah A dikali dengan nilai daripada T kuadrat. Kan ini ya persamaan untuk perpindahannya. Nah, kalau ini perpindahannya, tinggal kita buat aja. Karena ini pada vertikal dipengaruhi oleh gravitasi, berarti A-nya itu kita ganti adalah minus G. Kenapa minus? Karena gravitasi itu ke bawah. Kalau sudah kita buat seperti ini, tinggal masukkan yuk. Berarti kalau A sama dengan B, tinggal buat. Berarti V0-nya si A kali dengan T-nya si A. A-nya tadi min G menjadi minus setengah G dikali dengan T-nya si A kuadrat sama dengan V0-nya si B kali dengan T-nya si B. Kemudian minus setengah G kali dengan T-nya si B kuadrat.
Yuk, masukkan angkanya. P0-nya si A adalah 30, T-nya si A tadi kita misalkan T, setengah G berarti 5 ya. Jadi 5 kali dengan T kuadrat sama dengan ini juga 30, kemudian ini T minus 2, minus 5 kali dengan T minus 2 kita kuadratkan. Nah, biar gampang mengerjakannya, coba kita buat ruas kiri dan ruas kanan, sama-sama kita bagi 5. Ini kita bagi 5, kita bagi 5, bagi 5, bagi 5. Berarti ini hasilnya 6, ini 6. Lalu yang ini kita kuadratin ya. Kuadratin ya. Lalu ini kita selesaikan. Berarti 6T minus T kuadrat sama dengan kalikan ke dalam 6T minus 12 kuadratin. Berarti T min 2 dikuadratkan. T kuadrat kali min ya. T kuadrat kali min berarti min T kuadrat. Terus min 2 kali 2 kali T berarti min 4T kali min. Min 4T kita kali dengan min berarti jadi plus 4T. Lalu min 2 dikuadratin kan berarti jadi 4 ya. 4 kali min jadi minus 4. Nah, setelah seperti ini tinggal kita selesaikan. Minus 6 dengan 6 ini kita habiskan, min T kuadrat dengan T kuadrat kita habiskan. Lalu min 12 sama minus 4 berarti minus 16, pindah ruas. Berarti jadi 16 sama dengan 4T, maka kita dapatlah T-nya sama dengan 4 second. Berarti A dan B bertumbukan setelah A. Ya, ini kan waktunya si A ya. Berarti ini setelah A-nya adalah 4 second. Atau kalau kita mau cari B, boleh T-2, 4-2 berarti setelah B bergerak 2 second. Tapi yang ditanya bukan waktu. Tapi yang ditanya apa? Ketinggiannya. Nah, tadi kan bertumbukan di ketinggian yang sama. Nah, tinggal cari aja. Mau pakai ketinggian yang mana? Terserah. Misalkan kita pakai ketinggian A. Boleh nggak? Boleh. V-nya si A tadi adalah 30. T-nya tadi si A 4. Minus 5 kali T-nya si A tadi 4. Kita kuadratin jadi 16 ya. Maka ini menjadi 120 dikurang dengan 80. Ketemulah ketinggiannya ketika bertumbukan adalah 40 meter. Jawabannya D. Yang berikutnya kita lihat lagi dari sini adalah soal kita nomor 5 bicara tentang gerak parabola. Nah, kalau bicara tentang gerak parabola, langkah pertama yang kita lakukan adalah kecepatan ini kita bagi menjadi 2. Ya, kita bagi menjadi 2. Ada kita buat pada bidang horizontal, lalu ada kita buat pada bidang vertikal. Pada bidang horizontal karena di samping sudut berarti pakai cos. V0 cos alfa. Kemudian ini di depan sudut berarti jadi sin. V0 dikali dengan sin alfa. Nah, setelah kita bagi 2, berarti gerakannya jadi ada 2 dong. Satu geraknya untuk sumbu horizontal kita katakan sumbu X. Satu lagi untuk gerak vertikal kita sebut dengan sumbu Y. Untuk horizontal, geraknya ini kecepatannya selalu tetap. Jadi dimanapun, kapanpun, kecepatannya selalu tetap. Maka ini kita katakan adalah GLB. Untuk sumbu vertikal, geraknya itu dipengaruhi gravitasi. Karena dipengaruhi gravitasi, berarti ini adalah GLBB. Maka persamaannya adalah sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa itu? Kalau GLBB kan berarti satu persamaannya. Apa itu? X sama dengan V kali T. V-nya yang mana? Ini horizontal. Berarti V0 kita kali dengan cos alpha kali itu. Kalau sumbu vertikal? Sama seperti tadi. Berarti ada 3. Apa itu? Kecepatannya menjadi sama dengan kecepatan sumbu vertikalnya. V0 dikali dengan sin alpha plus A kali T. A-nya? Karena vertikal berarti A-nya itu kan min G. Nah udah, berarti menjadi min G kali dengan T. Atau perpindahan pada sumbu vertikalnya menjadi apa? P0 sin alfa kita kali dengan nilai T. Terus ini min setengah G kali dengan T kuadrat. Atau yang ketiga, komponen kecepatan pada sumbu vertikalnya kuadrat sama dengan nilai V0 kita kali dengan sin alfa kita kuadratkan, kemudian min 2G 2 kali G kali perpindahan pada sumbu vertikal. Nah, kalau sudah tahu persamaan seperti ini, udah gampang dong. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, perbandingan kecepatan pada arah sumbu Y. Di sini intinya, pada arah sumbu Y ya, berarti VY-nya. Karena VY-nya yang ditanya dan diketahui Y,
Jadi ini misalnya kita buat perpindahan pada vertikal untuk keadaan 1, perpindahan vertikal pada keadaan 2, berarti yang kita pakai adalah persamaan yang ada perpindahannya. Ini. Bandingin aja yuk. Berarti kita buat VTY1 banding dengan VTY2. Apa ini? Karena ini kuadrat. Nah, kuadrat pindahin aja ke kanan. Berarti jadi akar ya. Nah, jadi akar. Akar apa? Apa tadi VTY kuadrat? Nah, ini. Masukkan. Berarti V0 kali dengan sin alfa. Ini tadi kita kuadratkan. Min 2 dikali G kali dengan Y1. Kemudian yang ini V0 dikali dengan sin alfa. Kita kuadratkan. Min 2G kali dengan Y2. Kalau sudah dapat seperti ini persamaannya, ayo kita masukkan angkanya. Maka kalau kita masukkan angkanya sama dengan akar daripada V0-nya tadi adalah 10. Sudutnya 53. Sin 53 berarti 0,8 ya. Berarti 10 kita kali dengan 0,8 berarti 8 dikuadratin jadi 64. Minus 2 kali G 20 kali 1,4 berarti 24. Ini menjadi sama ya, 64 minus 2 kali G 20 kali 2,4 berarti 48. Maka ini hasilnya menjadi sama dengan akar daripada 64 dikurang dengan 20, ini 28 tadi ya, 28. Nah, ya. 64 dikurang dengan 28 berarti ini adalah 36. 64 dikurang dengan 48 berarti 16. Ini kalau kita akar berarti 6. Ini kita akar berarti 4. Sama-sama dibagi 2 yuk. Berarti jadi 3/2. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya kita lihat yang soal kita nomor 6. Nah, dari soal kita nomor 6, ini bisa kita lihat bahwa yang berhubungan itu adalah langsung A dan B. Ya. A dan B dihubungkan tali, berarti lintasannya sama. Maka VA sama dengan VB. Kebetulan sudah diketahui VA-nya ya. Karena sudah diketahui VA-nya, maka VA sama dengan VB sama dengan 9 meter per second. Lalu yang kedua, lihat B dan C itu adalah satu pusat. Berarti berputar bersama-sama. Karena B dan C berputar bersama-sama, berarti omeganya si B sama dengan omeganya si C. Sekarang kita lihat. Pernyataannya apa? Kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B? Enggak dong. Yang sama A dan B itu tadi adalah V-nya. Karena yang sama tadi A dan B adalah V-nya berarti sama. Kemudian yang dua, kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda C. Nggak bisa ya. A dengan C. Yang berhubungan A dengan B, V-nya sama. Berarti nggak mungkin A dengan C, V-nya sama. Kan? Maka ini sama. Kemudian pernyataannya, kecepatan sudut daripada roda C. Nah, pertanyaan kecepatan sudut roda C ya. Di sini ini, intinya di sini. Kan kita tahu kecepatan sudut roda C sama dengan kecepatan sudut roda B. Yang ada kan V linear B. Maka tinggal kita jabarkan dari sini. Bahwa V itu kan sama dengan omega kali R. Berarti omega adalah V per R. Karena ini omega B, berarti ini menjadi nilai daripada VB kita bagi dengan RB. Maka kita selesaikan. VB-nya adalah 9, RB-nya adalah 15 cm. Kita ubah ke dalam meter dulu, 0,15. Maka ini menjadi sama dengan 900 dibagi dengan 15, maka ini menjadi 60 radian per second. Maka pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4, kecepatan sudut B sama dengan C tadi sudah ya? Benar. Maka yang benar adalah 3 dan 4. Kita lihat nomor 7. Nomor 7 intinya di sini adalah bahwa gaya gesek antara ban mobil dengan jalan itu bertindak menjadi sebagai gaya sentripetalnya. Maka kalau kita jabarkan, gaya gesek kan koefisien gesek kali dengan gaya normal. Gaya sentripetal apa? M dikali dengan V kuadrat kita bagi dengan R. Karena dia terletak di bidang datar, maka gaya normalnya adalah M kali G. Ini sama dengan M kita kali dengan nilai daripada V kuadrat kita bagi dengan R. Maka kita selesaikan, M dengan M-nya habis.
Sehingga kalau kita masukkan angkanya, koefisien gesek kali dengan G-nya 10, kecepatannya adalah 10, kita kuadratkan jadi 100, R-nya adalah 40, maka kalau kita selesaikan 10 dengan 10 habis, 10 dengan 10 habis, kita dapatlah koefisien geseknya 1/4. Atau kalau ke dalam desimal berarti 0,25. Sehingga jawabannya A. Yang berikutnya nomor 8. Nah, mengerjakan soal seperti ini yang pertama kita lakukan adalah gambar dulu gaya yang bekerja. Gaya apa saja yang bekerja? Tentu ada gaya berat ya. Nah, setelah kita tahu gaya beratnya si A 120, B 80, lalu yang berikutnya adalah A itu terletak di lantai, berarti ada gaya normalnya. Gaya normalnya berapa? Ya. Kalau kita cari gaya normalnya berapa? Nah, yang perlu kita ingat dari sini adalah karena A itu terletaknya di bidang datar, maka gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya. Ya, sama dengan gaya beratnya. Terus gaya apa lagi yang ada? Yang ada lagi di sini adalah tegangan tali, lalu kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek berlawanan gerak ya. Maka setelah kita gambar, yang berikutnya kita lakukan adalah cari dulu gaya gesek. Gimana cara kita mencari gaya gesek? Mencari gaya gesek itu kita lakukan adalah dengan persamaan gaya gesek sama dengan koefisien gesek kita kali dengan gaya normal. Nah, tadi kita sudah tahu gaya normalnya itu adalah 120 ya. Koefisiennya adalah 0,5. Gaya normalnya tadi 120. Maka dari sini dapat gaya geseknya adalah 60 Newton. Setelah dapat gaya gesek, lalu masukkan ke hukum kedua Newton. Apa itu? Jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa benda kita kali dengan akselerasinya. Ingat, kalau kita mau mempergunakan persamaan ini, yang perlu kamu ingat adalah bahwa gaya-gaya yang kita pakai harus gaya-gaya yang sejajar dengan bidang gerak. Jadi kalau bendanya bergerak di bidang datar, ya gayanya yang horizontal. Kalau bendanya bergerak di bidang miring, berarti gayanya sejajar bidang miring. Kalau bendanya bergerak di bidang vertikal, berarti gayanya yang vertikal. Gitu ya. Setelah kita tahu gaya yang kita pakai adalah gaya yang sejajar dengan bidang gerak, yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah gaya di sini kita bagi menjadi dua kemungkinan. Pertama bisa kemungkinannya positif, kedua bisa kemungkinan negatif. Kapan positif, kapan negatif? Positif itu adalah jika gaya yang bekerjanya searah dengan gerak daripada benda. Jadi tahu dulu kira-kira kecenderungan benda itu bergeraknya kemana. Nah misalnya digambar, ini sudah pasti kita tahu kecenderungan bergeraknya untuk A adalah ke kanan. Maka yang positif yang searah gerak, tegangan talinya berarti positif, gaya geseknya berarti negatif. Untuk benda B, kecenderungan bergeraknya itu adalah ke bawah. Karena benda B kecenderungan bergeraknya ke bawah, maka tegangan talinya adalah negatif. Kemudian 80 Newtonnya adalah positif. Ya. Jadi setelah tahu ini baru masuk ke dalam hukum kedua Newton. Nah, tinggal kita masukin aja. Nah, kita tinjau satu-satu ya. Misalnya nih, kita lihat untuk A. Nah, kalau kita lihat A itu berarti yang positif tadi tegangan tali ya. Jadi T minus gaya geseknya tadi sudah tahu 60. Masanya si A. Karena si A ya. Masanya si A adalah 12. Oke, ini kita buat satu persamaan. Si B, yang positif tadi adalah 80. Kemudian yang negatif adalah tegangan tali. Sama dengan masanya si B tadi 8. Nah, 8 kita kali dengan A. Sorry nih, massa kita kali dengan A ya, 12A. Nah, kalau sudah dapat persamaan 1 dan persamaan 2 seperti ini, lalu yang berikutnya adalah tinggal eliminasi. Nah, misalnya nih kita jumlahin ya. Kalau kita jumlahin ini berarti ketemu dia 20, yang ini juga adalah 20A. Berarti dari sini kita dapat akselerasinya 1 meter per second kuadrat. Tapi ingat, yang ditanya bukan akselerasi ya. Karena yang ditanya bukan akselerasi, kita masukkan ke salah satu persamaan. Persamaan mana? Misalnya persamaan 1. Berarti kalau kita masuk ke persamaan 1, T minus 60 sama dengan 12 kali A-nya 1, maka kita dapat T-nya ini sama dengan 72 Newton. Ketemulah tegangan talinya 72 Newton
bukan, berarti jawabannya D. Yang berikutnya kita lihat soal kita nomor 9. Di dalam soal nomor 9 yang ditanya adalah gaya gesek. Kalau yang ditanya adalah gaya gesek, maka ingat, gaya gesek itu bekerja pasti memperlambat bendanya. Karena memperlambat, berarti yang geraknya diperlambat itu adalah, kita lihat mulai dari sini sampai ke sini. Nah, inilah yang kita sebut V0-nya. Berarti V0-nya di sini 16. Ini kita sebut VT-nya, berarti VT-nya kita buat di sini 0. Waktu yang dibutuhkan mulai dari sini sampai kemari, berarti dari detik pertama hingga ke 5 detik, ini berarti adalah 4 second. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kita dapat dari sini? Karena ini GLBB, berarti persamaan yang kita pakai adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Maka yang bisa kita dapat dari sini adalah akselerasinya. VT-nya adalah 0, V0-nya adalah 16, akselerasinya kita dapat, T-nya tadi adalah 4, maka dapatlah di sini akselerasinya minus 4. Tapi kan yang ditanya bukan akselerasi, koefisien geseknya berapa gitu. Untuk mendapatkan koefisien geseknya kita gambar dulu. Nah, inilah tadi awal geraknya. Kecepatannya 16 meter per second berubah menjadi 0. Nah, sekarang ketika ini bergerak dari sini kemari, kira-kira gaya apa aja yang bekerja? Nah, tadi karena bidangnya kasar, udah pasti ada gaya gesek ya. Terus apa lagi? Ada gaya berat. Terus ada gaya normal. Karena terletak di bidang datar, maka sudah pasti gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya. Lalu berapa gaya geseknya? Nah, untuk mencari gaya geseknya, masuk ke hukum kedua Newton. Apa itu? Sigma F sama dengan M kita kali dengan A. Ingat tadi gaya yang kita pakai sejajar bidang gerak. Bidang geraknya itu adalah horizontal. Yang horizontal gayanya cuma satu. Cuma gaya gesek. Arahnya kemana? Berlawanan gerak. Berarti tandanya minus ya. Nah, ini tinggal masuk ke sini. Berarti minus gaya gesek sama dengan M kita kali dengan A. Kita jabarin yuk. Gaya gesek adalah koefisien gesek kali gaya normal sama dengan M kita kali dengan A. Masukkan angkanya. Sama dengan koefisien gesek. Ini kita selesaikan tadi minus ya. Bukan sama dengan ya. Berarti ini tinggal kita buat minus. Koefisien geseknya kita cari. Gaya normalnya tadi adalah 20. Masanya tadi adalah 2. A-nya minus 4. Maka kita selesaikan 2 dengan 2 habis, minus dengan minus habis, kita dapatlah koefisien geseknya 0,4. Sehingga jawabannya C. Berikutnya, kita lihat soal kita nomor 10. Nah, nomor 10 kalau kita lihat di sini ada 3 keadaan. Keadaan pertama apa? Keadaan pertama, bendanya itu dipercepat dari keadaan diam hingga kecepatan tertentu. Berapa kecepatan tertentunya? Nggak tahu. Yang tahu adalah dia itu dipercepat dengan percepatan 2 meter per second selama 10 detik. Berarti bisa dapat nggak nih? Bisa dong. Dari mana? Dari persamaan GLBB tentunya. Apa itu? PT sama dengan V0 plus A kali T. Gitu ya. V0-nya itu adalah awalnya 0, A-nya ada 2, T-nya ada 10. Maka ini jadi ketemu sama dengan 20 meter per second. Maka dari sini kita dapatkanlah bahwa nilai V ini adalah 20 meter per second. Berarti dipercepatnya dari 0 hingga 20 meter per second. Keadaan kedua. Keadaan kedua, dari kecepatan 20 meter per second, tadi sudah dapat ini 20 ya, direm sehingga berhenti setelah menempuh jarak 100 meter. Lalu apa yang kita dapat dari sini? Nggak perlu, nggak ada pertanyaannya mengenai ini. Terus apa pertanyaannya? Keadaan ketiga. Kalau seandainya keadaannya sama, dia itu diperlambat dari kecepatan yang sama 20 meter per second menjadi 0. Tapi dalam perpindahannya adalah hanya 50 meter. Ditanya, berapa usahanya? Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan yang kedua ini ya. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang kedua ini. Nggak usah dipikirkan yang kedua ini.
Kita langsung aja ke yang pertama, yang ketiga ini. Nah, gimana cara mencari usaha? Kalau berbicara tentang usaha, yang perlu kamu ingat, usaha itu kan cuma ada 3 persamaannya. Apa itu? Pertama, bisa kita pakai sigma F kita kali perpindahan. Kalau ada perpindahan ya. Yang kedua, bisa kita pakai dia itu adalah usaha delta EK kalau berhubungan dengan kecepatan. Yang ketiga, kalau ada ketinggian, usaha sama dengan minus delta EP. Maka dari sini mana yang kita pakai? Nah, tinggal kita pilih aja. Dari ketiga persamaan ini mana yang cocok. Kan ada kecepatan ya? Nah, berubah kecepatannya dari 20, berarti ini kita buat V0, menjadi 0. Karena ada kecepatan, masuk aja yang ketiga ini. Berarti W-nya, yang kedua, delta EK. Berarti setengah M kali dengan VT kuadrat minus V0 kuadrat. Tinggal masuk, setengah kali masanya 1000 kilo, kita kali dengan VT-nya adalah 0, V0-nya 20, kita kuadratin jadi 400. Mana jadi 200, maka ini kita buat menjadi 200.000 Joule. Maka jawabannya adalah C. Yang berikutnya nomor 11 ditanya usaha juga, tapi ada ketinggian. Nah, tadi kita sudah lihat di nomor sebelumnya ya. Apa itu? Usaha itu kalau ada ketinggian ya minus delta EP. Delta EP itu apa namanya? Juga selisih EP. Energi potensial MGH ya. Berarti kita buat menjadi MG kali H2 min H1. Masukkan aja angkanya yuk. Minus masanya 4, G-nya 10, H2-nya adalah 2,75, kita kurang dengan H1-nya 4. Berarti ini jadi 1,25 kali 4, 5 ya. Berarti kali 10 menjadi ketemulah di sini usahanya adalah 50 Joule. Sehingga jawabannya A. Nomor 12. Nah, di sini bolanya dipukul hingga bergerak. Berarti apa yang terjadi? Ketika kita memukul bola berarti kita memberikan impuls. Ketika bolanya berubah kecepatannya berarti ada perubahan momentum. Maka kita buat impuls sama dengan perubahan momentum. Maka kalau kita selesaikan menjadi F kali delta T, impuls itu kan F kali delta T ya. Perubahan momentum berarti M kali V2 min V1. Kita masukkan nilai F-nya mau kita cari. Delta T-nya adalah 0,1. Masanya 150 gram harus diubah ke kilogram ya. 0,15. V2-nya menjadi 20. V1-nya dari keadaan diam. Maka ini kalau kita selesaikan menjadi sama dengan F-nya itu menjadi sama dengan 30 Newton. Sehingga jawabannya D. Yang berikutnya nomor 13. Kalau kita bicara tentang nomor 13, maka di sini ada yang perlu kita ingat. Apa itu? Yang pertama yang perlu kita ingat adalah kalau berbicara tentang tumbukan, maka ya, kalau kita bicara tentang tumbukan, maka yang perlu kita ingat adalah yang pertama, selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan selalu sama. Sehingga kalau kita buat jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan selalu sama, berarti ini menjadi karena yang bertumbukan A dan B, berarti massa A kali VA ditambah dengan massa B kali VB, ini sama dengan massa A kali dengan kecepatannya sesudah tumbukan, tambah dengan massa B kali kecepatannya sesudah tumbukan. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah ada persamaan yang berlaku untuk koefisien restitusi. Apa itu? Nilai daripada VB sesudah tumbukan kalau kita kurangkan dengan VA sesudah tumbukan, kita bandingkan dengan nilai VA sebelum tumbukan dikurang dengan VB sebelum tumbukan. Koefisien restitusi itu menggambarkan jenis tumbukannya. Apa itu? Ada 3 kemungkinan. Bisa kemungkinannya E-nya 0, bisa kemungkinannya itu di antara 0 dan 1, bisa kemungkinannya nilainya adalah 1. Nilainya 0 itu artinya adalah tidak lenting. Tidak lenting itu artinya apa? Sesudah tumbukan, kedua benda itu menjadi menempel atau bergerak bersama-sama.
Kalau E-nya 1, ini adalah lenting sempurna. Lenting sempurna. Sifatnya lenting sempurna apa? Tidak ada eka yang hilang. Atau dengan kata lain, kalau kita berbicara tentang lenting sempurna, artinya di sini berlaku lagi tambahan, yaitu dinamakan dengan hukum kekekalan energi kinetik. Jadi hanya di lenting sempurna ya, hanya di lenting sempurna dia itu ada dua hukum yang berlaku, hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Sedangkan di lenting sebagian dengan tidak lenting sama sekali, yaitu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataannya. Yuk, kalau kita perhatikan dari pernyataannya dikatakan di sana apa? Setelah tumbukan bola adiam. Nah, tinggal kita masukin aja yuk. Masukkan ke persamaan pertama ini, masukkan kedua, dia itu tinggal eliminasi atau substitusi. Akan ketemu V-nya. Atau cara gampangnya gini. Kalau sudah disebut dalam soal lenting sempurna, lalu lenting sempurnanya itu masanya sama, maka yang terjadi adalah kecepatan benda sebelum tumbukan dan sesudah bertumbukan itu akan bertukar antara kedua benda yang bertumbukan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kecepatan A sebelum tumbukan akan menjadi kecepatan B sesudah tumbukan. Dan sebaliknya, kecepatan B sebelum tumbukan akan menjadi kecepatan A sesudah tumbukan. Jadi dia bertukar. Nah, lihat di soal. Dia kan lenting sempurna, masanya sama-sama 4 kg. Maka kecepatannya pasti bertukar. Awalnya si A kecepatannya 2. Si B diam. Berarti 0. Maka ini akan bertukar. Sesudah tumbukan berarti si A akan menjadi 0. Sesudah tumbukan berarti si B itu akan menjadi 2. Maka pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2 sudah pasti benar, hukum kekekalan momentum ya. Pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4 benar. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3 dan 4. Yang berikutnya nomor 14. Nomor 14 yang ditanya adalah periode ya. Kalau ditanya periode, tinggal kita buat. Periode itu sama dengan 2pi akar daripada M kita bagi dengan K. Ya. Nah, kalau kita buat persamaan seperti ini, yang pertama kita ingat adalah yang dipakai di sini M, massa. Hati-hati, di sini belum massa. Ini masih berat. Berat itu kan M kali G. Berarti M kali G sama dengan 5. G itu adalah percepatan gravitasi 10. Maka dari sini kita dapat massanya sama dengan 0,5 kg. Lalu setelah itu, nilai daripada konstantanya. Kalau paralel seperti ini, maka konstantanya kita jumlah. Sehingga K paralelnya 200 tambah 200 tambah 200. Kita dapatlah ini 600. Lalu serikan dengan yang keempat. Kalau kita serikan dengan yang keempat, maka kita pakai dengan 1 per. Berarti 1 per K seri sama dengan 1 per 600 ditambah dengan 1 per K4-nya 300. Kita samakan penyebut ya. Berarti 1 per K seri sama dengan, kita buat ke per 600, berarti ini 1, ini 2. Maka akan kita dapat di sini K serinya kita balik 600, kita bagi dengan 3. Maka K serinya adalah 200 Newton per meter. Nah, kalau sudah dapat ini, kita kembali ke persamaan periode tadi. Maka akan kita dapat periode sama dengan 2pi akar daripada masanya tadi 0,5, kemudian K-nya tadi 200. 0,25 itu kan setengah ya. Setengah dibagi 200 berarti 1 per 400. Nah, 1 per 400 kita akarkan. Berarti menjadi T sama dengan 2pi. 1 per 400 diakarkan 1 per 20. Maka kalau kita selesaikan, ketemu ini 0,1. Sehingga jawabannya adalah A. Yang berikutnya, kita lihat soal kita nomor 15. Nomor 15 yang perlu kita pergunakan adalah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kita buat misalnya di sini awalnya, katakanlah ini A, ini kita buat akhirnya di puncaknya ini adalah B. Ini karena ini
awalnya di dasar berarti hanya adalah 0. Ini mencapai tinggi maksimum ya. Ini yang ditanya adalah H maksimum, maka nilai kecepatannya di sini adalah 0. Nah, untuk mengerjakannya, langkah yang kita lakukan adalah tinggal kita buat bahwa energi mekanik di A harus sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik itu apa? Masih ingat ya? EK-nya di A, kita tambah dengan EP-nya di A, ini harus sama dengan nilai daripada EK-nya di B, kita tambahkan dengan nilai daripada EP-nya di B. Karena di A tadi tingginya adalah 0, berarti EP-nya di A ini adalah 0. Di B, kecepatannya yang 0, berarti EK-nya 0. Nah, sudah, tinggal kita jabarkan. Nah, tinggal kita buat berarti di sini adalah EK di A harus sama dengan EP-nya di B. Ingat, dalam melakukan geraknya ini ada dua gerak. Apa itu? Dia melakukan gerak translasi berpindah tempat. Lalu ketika berpindah tempat juga berputar sehingga ada energi kinetik rotasi. Maka kalau ini kita jabarkan akan kita dapat EK translasi kan persamaannya setengah M kali V kuadrat. EK rotasi apa? Setengah inersia kuadrat, momen inersia kuadrat kali kecepatan sudut kuadrat. Energi potensial M dikali G kali dengan H. Nah, kalau sudah tahu persamaan seperti ini, lalu kita jabarkan. Apa itu momen inersia? Ya, momen inersia, jabarin dulu. Momen inersia itu kan tergantung bendanya. Ada setengah meter kuadrat, misalnya silinder pejal. Ada 2/5 meter kuadrat, misalnya dia itu adalah bola pejal. Kalau misalkan nanti bola kosong, berarti 2/3 meter kuadrat. Kalau silinder kosong, itu nanti adalah MR kuadrat. Artinya apa? Angka di depan ini berubah-ubah. Ada yang setengah, ada yang 2/5. Gitu ya. Jadi di belakangnya apa? Sama-sama MR kuadrat. Yang di depan ini aja yang beda-beda. Karena di depan ini beda-beda, untuk memudahkan kita mengingat, saya buat aja dulu yang di depan itu adalah K. K ini tadi yang berubah-ubah ya. Di belakangnya apa? Sama, MR kuadrat. Ya, jadi K dikali dengan nilai daripada MR kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita buat nilai daripada K sama dengan MR kuadrat, K-nya itu tadi adalah tergantung kepada bendanya. Misalnya, untuk silinder pejal K-nya adalah setengah, bola pejal K-nya adalah 2/5. Maka kalau ini kita masukkan ke persamaan ini, kita jabarkan ke sini, maka akan kita dapat di sini persamaannya menjadi setengah MV kuadrat plus setengah kali momen inersianya tadi adalah K kali M kali R kuadrat, kita kali dengan omega kuadrat sama dengan M kali Q dikali dengan H. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama kita bagi M. Lalu setelah kita sama-sama bagi M, ingat kembali persamaan dalam gerak melingkar bahwa V itu sama dengan omega kali R atau R kali omega ya. Maka karena V itu adalah omega kali R, berarti di sini kita lihat ada R kuadrat kali dengan omega kuadrat. R kuadrat kali omega kuadrat berarti sama dengan V kuadrat. Maka kalau kita selesaikan menjadi setengah V kuadrat plus setengah K kali dengan V kuadrat, ini sama dengan G kali H. Keluarkan setengah V kuadratnya. Maka kita dapatlah persamaan di sini hanya menjadi apa? Hanya itu menjadi V kuadrat keluar ya. Sisa di sini setengahnya ini ke bawah. Lalu ini G-nya ini ke bawah. Sisa apa? Sisa dari sini kalau keluar V kuadrat, sisa 1. Di sini keluar V kuadrat, berarti sisa apa? Sisa K. Maka hanya itu menjadi V kuadrat. Kita kali dengan 1 plus K dibagi dengan 2G. Nah, kalau sudah dapat persamaan hanya seperti ini, nah tinggal kita bandingin aja. Kan diminta perbandingan hanya ya, antara dua bendanya ya. Nah, tinggal bandingkan yuk. H1 banding dengan nilai daripada H2. Maka ini menjadi sama dengan V kuadrat kali dengan 1 plus K per 2G. Yang sini juga V kuadrat kali 1 plus K per 2G. Nah, di sini kita lihat G itu kan percepatan gravitasi. Karena percepatan gravitasi pasti sama dong. Maka 2G di sini dengan 2G di sini habis. Dikatakan di soal kecepatan awalnya sama. Karena kecepatan awalnya sama, berarti V-nya juga sama. Berarti V kuadrat dengan V kuadratnya habis. Nah, kalau ini sudah habis, tinggal kita masukkan angkanya.
Ini kan H1 berarti K1, ini K2. Ya, K1-nya silinder pejal kan K itu tadi yang di depannya, setengah mr², berarti K-nya setengah. Maka menjadi 1 plus setengah. Untuk bola pejal, K-nya tadi 2/5, berarti 1 plus 2/5. Samakan penyebut. Ini 3/2, ini berarti jadi 7/5. 3/2 dibagi dengan 7/5. 5-nya naik ke atas, berarti kali 3 jadi 15. 7 kali 2 berarti jadi 14. Maka perbandingannya adalah 15 banding 14. Jawabannya berarti E. Yang berikutnya kita lihat dia di sini adalah soal kita tentang titik berat. Nah, untuk mengerjakannya ini gampang aja. Anggap aja dulu utuh bendanya ini. Nih, kita anggap utuh ya. Kalau ini kita anggap utuh, persegi panjang, titik beratnya persegi panjang itu adalah pasti di tengah. Di tengahnya ini. Tengahnya di mana? Tengahnya ini adalah di 6,3. Nah, setelah itu cari luasnya. Luasnya berapa? Luasnya kan berarti panjang kali lebar, 12 kali 6. 12 dikali dengan 6 berarti 72. Lalu yang kedua adalah ambil segitiganya aja, segitiganya ini. Ya, segitiganya ini titik beratnya di mana? Titik beratnya adalah untuk horizontalnya ini masih bisa kita bagi dua. Nih, masih bisa kita bagi dua, ukurannya sama ya. Nah, sama kan kiri kanannya? Karena sama kiri kanannya, kita bagi dua, berarti sudah dapat koordinatnya 3. Tapi untuk vertikalnya nggak bisa kita bagi dua, karena kalau kita bagi dua ukurannya nggak sama. Terus gimana? Supaya imbang beratnya antara yang bawah dengan atas ini dibagi 3. Sehingga titik beratnya itu adalah sepertiga dari tingginya ini. Tingginya kan 3. Nah, tingginya 3 ya. Tingginya 3. Ini kita bagi 3. Titik beratnya posisinya di sini. Maka kalau kita bagi dengan 3, 3 dibagi 3 adalah 1, sehingga titik beratnya adalah di 1. Nah, luasnya berapa? Luasnya segitiga berarti setengah kali 6 kali 3, 9. Tapi itu kosong, karena kosong berarti minus. Maka kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita gabungin aja yuk. Berarti X-nya adalah A1 kali dengan X1 plus nilai A2 kita kali dengan X2 dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Masukin yuk. A1-nya tadi 72, X1-nya 6, A2-nya minus ya, karena kosong, minus 9. X2-nya 3, kita bagi dengan A1-nya 72 minus 9. Maka kalau kita selesaikan, ini akan kita dapat angkanya adalah 45/7. Hal yang sama kamu lakukan untuk yang Y-nya. Berarti yang Y-nya juga kalau kita lakukan hal yang sama, Y-nya sama dengan A1 kali Y1 plus A2 kita kali dengan Y2 kita bagi dengan A1 plus A2. Nah, masukkan ya. Nilai daripada A1-nya 72, Y1-nya 3, A2-nya tadi minus 9, Y2-nya adalah 1, kita bagi dengan 72 minus 9. Maka kita dapat ini adalah 23/7. Sehingga jawabannya D. Berikutnya kita lihat soal nomor 17. Untuk nomor 17, persamaan yang kita pakai adalah F sama dengan K kita kali dengan nilai delta X. Dan yang kedua adalah energi potensial sama dengan setengah K kita kali dengan delta X. Nah, cuma ini aja. Nah, tinggal kita lihat pernyataan pertama. Berapakah nilai konstantanya? Dari grafik kan sudah ada F. Ya udah langsung aja. F sama dengan K kali delta X. Nilai F-nya adalah 40, K-nya kita cari, delta X-nya 0,08. Maka dari sini kita dapat nilai K-nya sama dengan 500 Newton per meter. Pernyataan nomor 2, energi potensial. Energi potensial tadi adalah setengah K dikali dengan delta X kuadrat. Maka ini menjadi sama dengan setengah kali. K-nya tadi sudah dapat 500 ya. Delta X-nya ubah ke meter. Berarti 0,08 meter kita kuadrati. Maka kita dapat ini menjadi setengah kali 500 kali dengan 64 kali 10 pangkat minus 4 ya. Berarti kita selesaikan 32 dikali 5 160, maka ketemu ini sama dengan 1,6 joule. Pernyataan nomor 2 berarti benar ya. Pernyataan nomor 3 ditanya panjang akhir pegasnya.
Nah, kembalikan aja ke hukum Hooke-nya. F sama dengan K kali delta X. F-nya karena dikasih beban, berarti F-nya ini sama dengan G berat. Maka M kali G sama dengan K kali dengan delta X. Masanya adalah 2, kali G-nya 20, K-nya tadi adalah 500, kali dengan delta X. Maka dapat delta X-nya dari sini 2/50 ya? Berarti 0,04 meter. Ganti ke cm, 4 cm. Hati-hati, ini kan masih delta X, ditanya panjang akhir. Nah, perlu kita ingat bahwa delta X itu sama dengan panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Delta X-nya adalah 4, panjang akhirnya adalah dicari, panjang awalnya 20. Maka ini kita dapat panjang akhirnya sama dengan 24. Maka pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4, konstanta begas sebanding dengan pertambahan panjang begas. Hati-hati, konstanta itu sifatnya adalah hanya tergantung kepada satu hal. Apa itu? Tergantung pada jenis. Jadi kalau jenis begasnya nggak diganti, berarti konstantanya nggak akan berubah. Jadi konstanta itu nggak sebanding dengan pertambahan panjang daripada begas. Maka yang benar adalah 1, 2, 3. Jawabannya A. Yang berikutnya kita lihat soal nomor 18. Nomor 18, kalau kita perhatikan ada dua keadaan ya. Keadaan yang pertama adalah di sini dibuat ada air. Lalu di dalam air ini, ke dalam air ini dimasukkan sebuah benda. Ketika dimasukkan sebuah benda, ternyata volume daripada bendanya ini tercelup di dalam air itu adalah sebesar 80% atau 0,8 kali volume bendanya. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, gaya apa saja yang bekerja di sini? Atau apa persamaan yang bisa kita dapat dari sini? Nah, yang bisa kita dapat dari sini adalah bahwa gaya yang bekerja di sini tentu saja ada gaya berat. Terus apa lagi? Yang kedua, ada gaya angkat daripada air. Untuk kondisi seperti ini, sudah pasti bisa kita simpulkan bahwa gaya angkat airnya itu pasti sama dengan gaya beratnya. Ya. Gaya angkat air apa rumusnya? Masih ingat ya? Massa jenis zat cair kali volume yang tercelup kali dengan G sama dengan M kali G. Maka dari sini bisa kita dapatkan bahwa massa daripada bendanya dapat gitu ya. Massa jenis zat cairnya apa? Air. Air massa jenisnya berapa? Kalau dalam satuan CG berarti 1. Volume tercelup 0,8 kali V sama dengan M. Maka dapatlah di sini massa daripada benda yang dicelupkan di dalam air ini adalah sebesar 0,8 kali V. Lalu kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua di sini dibuat adalah di atas permukaan air ditambahkan minyak. Ketika ditambahkan minyak di atas permukaan air, ternyata yang tercelup di dalam air ini sisanya itu adalah hanya sebesar 0,6 dari semula atau hanya 60%. Yang tercelup di minyak ini belum tahu. Katakanlah tercelup di minyak, katakanlah VM aksen, nggak tahu. Yang ditanya adalah berapa yang muncul di permukaan air. Yang muncul ini berapa? Nah, ini pertanyaannya. Gimana cara nyarinya? Nah, kalau ditanya berapa yang muncul ini, pertama kita lakukan sama seperti tadi. Gambar dulu gaya yang ada. Gaya apa saja yang ada di sini? Pertama gaya berat. Terus yang kedua, ada gaya apung dari airnya, gaya angkat air. Lalu ada juga gaya angkat dari minyaknya. Nah, setelah itu gimana? Ya sudah, tinggal samakan lagi bahwa gaya angkat dari minyak tambah gaya angkat daripada air itu harus sama dengan gaya berat daripada bendanya. Gaya angkat minyak, massa jenis minyak, volume yang tercelup di minyak kali dengan G plus massa jenis daripada air kali dengan volume yang tercelup di air kali G sama dengan M dikali dengan G. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi G yuk. Bagi G, bagi G, bagi G. Kalau sudah kita bagi G, masukkan angkanya. Massa jenis minyak 0,8. Volume yang tercelup di minyak nggak tahu. Tambah dengan massa jenis air 1. Tercelup di air sekarang hanya 0,6 bagian. Massanya tadi udah dapat dari sini. Sebesar 0,8 kali V.
Pindah ruas yuk. Maka kita dapat 0,8 kali Vm yang tercelup di minyak itu menjadi sama dengan, ini kita pindah ruas berarti 0,2 P. Kita bagikan. Berarti 2/8 berarti 1/4. Maka yang tercelup di minyak itu hanya 0,25 bagian. Nah, sudah tahu nih kita buat nih ya. Yang di minyak ini adalah 0,25 bagian. Berarti berapa bagian yang muncul? Nah, tinggal jumlahin ini ya. Berarti yang dia tercelup adalah 0,85 bagian. Maka yang muncul berapa? 0,15 bagian. 0,15 bagian itu berapa? 15%. Maka jawabannya adalah D. Yang berikutnya kita lihat dia di sini. Yang ditanya adalah kalor laten. Kalau bicara kalor laten, ingat. Kalor laten berarti ini dipergunakan untuk perubahan wujud. Kalor laten dipergunakan untuk perubahan wujud. Kalau kalor laten dipergunakan untuk perubahan wujud, maka persamaan untuk perubahan wujud cuma satu. Apa itu? M kali dengan L. Dan ingat kembali bahwa perubahan wujud akan terjadi kalau suhunya tetap. Jadi perubahan wujud itu tidak disertai perubahan suhu. Jadi kalau wujud berubah berarti suhunya tetap. Nah, lihat dari grafik, mana yang suhunya tetap? Yang suhunya tetap adalah yang ini. Karena yang suhunya tetap adalah yang ini, berarti kalor yang suhunya tetap bisa kita lihat di sini adalah 50 kilojoule. Dari mana 50? 80 kurang 30. Kalau sudah dapat kalornya, tinggal dimasukin dong. Maka ini kita masukkan 50. Masanya sudah ada 2 kali dengan L. Maka kita dapat dong, L-nya itu sama dengan 25 kilojoule per kilogram. Maka jawabannya adalah C. Nah, ini dulu untuk pertemuan kita di video yang pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan di video yang kedua untuk membahas soal nomor 21 sampai dengan nomor 41. Ya, dipahami, diperhatikan baik-baik. Semoga kamu bisa nanti sukses di dalam mengerjakan PAT-nya. Semangat! Tuhan memberkati.